banyak tuan. Ada etika bertetangga, etika berkeluarga, semuanya itu ya kita pelihara sesuai dengan ajaran syariat. Etika kita terhadap orang tua sesuai dengan syariat, maka disebut dengan takwa. Contoh, terhadap orang tua ya, kita diingatkan, apalagi ayah bunda kita, abah mama kita. Orang tua itu maksudnya apa? Orang yang lebih tua dari kita. Ada etikanya, adabnya. Nabi pernah bersabda, "Laisa minna man lam yukrim kabirana wa la yarham shaghirana." Bukan golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menghormati, memuliakan yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Nah, ada etikanya, adabnya. Apalagi terhadap orang tua, wabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tua hendaknya abah mama kita hendaknya bersikap ihsan. Kalau diterjemahkan bersikap baik. Tapi kalau ulama tasawuf mereka menyandarkan kepada ihsan yang bermakna an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Amal baik yang tertinggi levelnya, nah itu ya takwa. Ima yablughanna indaka kibara ahaduma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman. Bila salah satu dari kedua orang tua kita itu mencapai umur tua, itu nanti jadi ujian bagi kita dan kesempatan untuk mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah. Kenapa? Apalagi kalau sudah pinpointnya, wah itu bahasa kita banyak ulangnya. Tapi makin kesempatan untuk mendapatkan rahmat dari Allah makin besar. Maka beruntunglah orang yang memelihara orang tuanya, tinggal awal situ, tinggal memelihara orang tua, masya Allah, itu sudah mendapatkan surga dunia itu. Mungkin kesannya lapar, capek. Apalagi kadang-kadang kami sembarangan, terbilang sembarangan, kayak anak bayi lagi, itu kan dijelaskan dalam Al-Quran. Maka imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, kalau makin tua orang tua kita itu satu atau kedua, maka yang dihindari dua, yang dikerjakan satu. Yang pertama ya, jangan sampai terkeluar dari lidah ini kata-kata bahasa terjemah Indonesianya orang terpindahan biasanya boleh tambah ngalih gitu, mual apalagi mual itu ya boleh. Apalagi membentaknya, wala tanharhuma, jangan sekali-kali membentak. Itu pada sesuai dengan syariat namanya. Wa qul lahuma qawlan karima, tapi berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang bukan baik. Bukan dengan perkataan yang baik, tapi perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia. Mulia itu qaulan karima, itu di atas dari qaulan khairan. Di atasnya qaulan karima, perkataan yang mulia. Nah itu ya, etika kita di dalam muamalah kepada kedua orang tua. Itu namanya memelihara, itu disebut dengan muhafazah adabis syariah. Memelihara etika-etika di dalam bersyariat, termasuk di dalam sholat, puasa, itu kan ada adabnya, ada etikanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini termasuk menurut sebagian ulama itu takwa.
Wa qila huwa al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Yang termasuk takwa itu kesimpulan yang kemarin supaya nyambung, khususnya yang baru hadir malam ini, melaksanakan apa yang dikerjakan Nabi dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Apa yang datang dari Nabi, baik perkataan perbuatannya, kita kerjakan, kita laksanakan. Itulah yang ulun sampaikan pada pertemuan terdahulu, sholawat tanpa suara dan tanpa bunyi, tanpa huruf. Sholawat tanpa huruf, tanpa bunyi itu yaitu apa saja perkataan Nabi kita laksanakan, apa yang dilakukan Nabi kita umpati. Karena ya, itu mendatangkan mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, itulah menurut sebagian ulama itu ngarannya takwa. Tapi kalau kita lihat sama ya semuanya, saling berhubungan, saling mendukung. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian selanjutnya ada tambahan lagi. Ulun ada catatan lagi ya, tambahan, dan ini ada dalam kitab syarah kitab Nasrul Ibad ini. Takwa itu menurut sebagian ulama yaitu adalah husnul syukri bima nala bihi wa husnul tawakkuli bima lam yanal bihi wa husnul sabri bima bata bihi. Takwa itu menurut sebagian ulama yaitu adalah husnul syukur, bersyukur kepada Allah dengan syukur yang terbaik atas apa yang telah dia terima. Di mana bentuk husnul syukur terhadap apa yang diterima, nanti kita jelaskan. Kemudian wa husnul tawakkuli bima lam yanal bihi, dan bersyukur dengan syukur yang terbaik di dalam bertawakal atas apa yang belum dia peroleh. Kemudian wa husnul sabri, serta dengan sabar yang baik atas kegalauan, atas sesuatu yang dia tidak dapatkan. Ini ada 3 di sini. Yang pertama husnul syukri, yang kedua husnul tawakkuli, yang ketiga husnul sabri. Bersyukur yang baik itu yang bagaimana? Sudah pernah kita jelaskan definisi syukur menurut ulama. Definisi syukur yang ulun pernah dapatkan dari ulama yaitu adalah mempergunakan tasrif ma an'amallahu ilaihi ila lima khulqalah. Definisi syukur itu memanfaatkan, menggunakan karunia yang Allah berikan kepadanya, digunakan untuk kepentingan apa ia diciptakan, untuk tujuan apa ia diciptakan. Kita ini sepakat semua kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Maka setiap karunia nikmat yang kita dapatkan dari Allah, semuanya kita gunakan untuk memfasilitasi kita ya, di dalam menghambakan diri kepada Allah. Itulah namanya syukur. Umur kita gunakan untuk ibadah, harta kita gunakan untuk ibadah. Semuanya, apapun fasilitas yang kita dapatkan, nikmat yang Allah berikan, kita gunakan sebagai fasilitas untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya syukur. Di luar itu dianggap tidak syukur. Maka itu tidak pantas orang banyak dapat harta lalu dia hanya gunakan untuk memenuhi nafsunya. Itu namanya kata bersyukur. Kata bersyukur. Kemudian yang kedua, husnul tawakkul,
bertawakal atas apa yang belum ia peroleh. Tawakal itu artinya apa? Tawakal itu adalah berserah kepada Allah untuk mengurusi urusan kita. Rukunnya 3. Guru Bakhit ada menjelaskan rukun tawakal itu 3. Ya, termasuk Guru Rijani. Yang pertama yaitu adalah taubat. Taubat. Kenapa taubat? Kata Ibu Habibullah, orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Amun hendak banyak diberi oleh yang maha pemberi, yang memiliki langit dan bumi dengan segala isinya ini, maka jadi kekasihnya. Belumlah kita ucapkan apa yang kita inginkan, dikabulkan sudah. Mudah, kenapa? Disayangi. Allah sudah dikasih itu nyaman. Nah, cara cepat untuk menjadi kekasih Allah apa? Bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yuhibbu PL-nya mudhari', artinya senantiasa. Orang yang senantiasa bertaubat itu senantiasa disayangi oleh Allah. Maka itu kita setiap selesai sholat saja kita beristighfar. Apalagi melakukan yang bukan sholat, selesai sholat saja kita beristighfar. Maunya imbah main pingpong, tenis meja, astagfirullahaladzim. Kenapa imbah sholat saja istighfar? Kita keluar dari WC saja kita minta ampun, beristighfar. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Kenapa? Karena di WC kadang kalau berzikir, khususnya zikir lisan, kadang boleh kita subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai menghadangi si A untuk keluar, tidak boleh. Maka ketika keluar kita awal masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar, ghufranaka, alhamdulillah azhaba 'anil adha wa 'afani. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Kenapa? Ampunanmu keluar dari WC minta ampun. Kada sambil zikir. Main tenis meja kita kalau mungkin subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar ketika nyemes kada. Maka bentuknya istighfar juga. Main bulu tangkis, main bal, main bola, maunya berdagang kayak itu juga. Kalaupun tadi dalam berdagang ada yang ada bujur dalam ucapan minta ampun, maunya. Kenapa? Imbas sholat saja. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kita baca itu imbas sholat toh. Apalagi keluar sholat. Supaya apa? Kita jadi kekasih Allah. Bertaubat. Nah, rukun taubat pulang 3. Rukun tawakal tadi 3. Pertama taubat supaya dikasih Allah. Rukun taubat itu pulang 3. Yang pertama berhenti dari melakukan maksiat itu. Yang kedua menyesalinya. Yang ketiga berjanji untuk tidak mengulanginya dan menggantinya dengan amal-amal soleh. Rukun taubat. Kalau dengan sesama kita 2 tambahan. Yang pertama mengembalikan hak yang kita ambil darinya bila itu mengambil haknya. Yang kedua meminta keridhoannya atas ucapan perbuatan yang kita lakukan yang tidak menyenangkannya. Itu taubat. Sudah kita jadi kekasih Allah. Baru yang kedua rukun tawakal itu. Apa itu? Bagusinya. Orang banyak begawi mencari nafkah. Niatnya apa? Supaya sugih. Salah niatnya. Akibatnya nanti kalau dia tidak mendapatkan kesugihan, tidak mendapatkan apa yang ingin dia capai dari usaha yang dikerjakan, bakalan sedih dia, bakalan kesal, bakalan merasa sengsara dia. Kenapa? Ujarnya terserah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tetapi ketika tidak tercapai apa yang diusahakannya, apa yang diinginkannya, susah hatinya. Kenapa? Karena ujung tawakal.
Kata muncul tawakal, tidak benar tawakalnya. Orang bertawakal itu dibagi niatnya apa? Setiap apa yang dikerjakannya tidak sedikit pun mengharapkan apa yang diinginkannya. Apapun yang kita lakukan dari setiap kebaikan itu bila diinginkan karena keinginan kita, itu kan muncul. Itu nafsu namanya. Setiap kebaikan yang kita lakukan, apapun bentuknya, kita melakukan hanya sebatas sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, menunjukkan kehambaan kita kepadanya. Lepas kepada itu, kada dapat kenapa? Memang tawakal itu Allah sudah berserah. La haula wala quwata, aku tidak punya daya, tidak punya upaya. Selesai. Kada dapat apa yang diinginkan, maklum. Kenapa? Karena adalah haula wala quwata, tidak punya daya, tidak punya upaya. Kita tidak bisa menentukan apapun yang kita inginkan. Kenapa? Kita bersandar kepada kudrah iradahnya Allah, ta'alluqnya di situ. Setiap kita melakukan sesuatu, kita merasa mampu, maka tidak boleh menyandarkannya, ta'alluqnya kepada diri kita. Tapi kita sandarkan, kita hubungkan dengan apa? Kudrah dan iradahnya Allah. Sifat 20 kada boleh lepas kita ta'alluq itu. Karena segala sesuatu itu terjadi atas kudrah iradahnya Allah, bukan kudrah iradahnya kita. Tahu kita sudah di situ, selesailah masalah. Kenapa kada aku dah maksimal sudah makanya mau usahakan, tapi kada dapat juga maklum semaksimal apapun memang kada kawan. Yang punya hak mengatakan innama amru idza arada syai'an ayyaqula kun fayakun. Yakun itu Allah yang punya, kada kita. Maka orang yang bujur tawakalnya kepada Allah, yang kada mau susah, maka itu niat dalam melakukan apapun berusi. Niatnya hanya lillahi, untuk Allah. Yang ketiga, rukun yang ketiga, yaitu ada bagusi syariatnya, bagusi ikhtiarnya, bagusi amalnya. Nampak Bapak Ibu, orang yang datang, orang yang menipu, itu kelihatan bungolnya. Ada orang menipu, itu kelihatan bungolnya. Orang mencuri, itu kelihatan bungolnya. Orang merampok, itu kelihatan bungolnya. Orang yang korupsi, itu kelihatan bungolnya. Kenapa? Bungol itu artinya bodoh, bahasanya jahil. Pemahaman kita kata berilmu dengan Allah Ar-Razzaq, yang menentukan rezeki itu Allah. Jumlah yang setiap kita dapatkan setiap dari nikmat sudah ada ketentuannya. Mau kita usahakan, ada kita usahakan. Kenapa? Usaha itu minal asbab, al-kasbu minal asbab. Kasbu itu usaha dari asbab, wal asbab la tu'athir, sebab ada menimbulkan bekas, kada menentukan apa-apa. Mungkin itu pun saja bagaimana kita duduk aja di rumah, tetap juga kita usahakan, kada diusahakan kada dapat, kada bersyariat namanya. Sedangkan kita diperintahkan untuk bersyariat, mana dalilnya? Ya. Ayat dalam surah Al-Jumu'ah, kalau sudah untung kata Allah dalam Al-Quran, selesai melakukan sholat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bertebaranlah kalian di muka bumi ini, maka ambillah, usahakanlah untuk mendapatkan fadlullah, karunia Allah. Jadi kita mencari itu karena perintah. Kenapa berdagang, kenapa berusaha dan sebagainya, Allah nyuruh. Masalah jumlah yang didapat, besar kecilnya, banyak sedikitnya, sudah selesai urusan itu. Kalau usah mengurusinya, maka waktu kita berdagang itu bersantai ya, lakukan usaha. Tapi etika berjualannya yang penting. Kita di kantor itu etika bekerjanya yang penting. Ada penting karena dapat honor, kada keluar gaji kita terlambatnya itu sudah tertulis di lauh mahfuz, terus kita aktif itu tuh.
berdoa supaya lancar. Doa termasuk asbab. Kada menentukan, tentu saja berdoa. Kada menempati Allah pulang. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Bahkan as-sholatu ya doa. Sholat itu sendiri adalah doa. Orang yang kada berdoa sombong. Berdoa itu hukumnya wajib bagi masing-masing kita. Karena dianggap sombong kada berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a wal yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita berdoa itu supaya kita ini menunjukkan kita ini hamba. Orang yang kada berdoa itu merasa harap tuh Bang. Akhirnya apa? Inya sugih, aku ini jangan sugih ini bukan karena siapa-siapa. Aku begawi itu berhikmat Pak. Sungguh-sungguh. Nah, akhirnya menuhankan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, jadi itulah tawakul ya, atau tawakal di situ. Kemudian yang ketiga, wa husnus sabri fima batabi, serta bersabar atas yang dia tidak dapatkan. Kita ya seringkali diuji dengan sabar. Sabar itu bagian karunia dari Allah ya. Ketika kita melalui proses ujian. Kan jelas di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi waz zamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Walanabluwannakum, kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit bala, sedikit bentuk ujian, minal khawf, dengan sedikit dari sedikit rasa takut, jum kelaparan, naqsi minal amwal, dikurangi harta. Cara Allah mengurangi harta kita itu terserah Allah, terserah Allah. Kenapa? Harta yang kita miliki, kita wajib mengimaninya milik Allah. Jelas. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa aja yang ada di langit di bumi. Apapun yang ada kita milik Allah. Inna lillahi, kita milik Allah. Apalagi harta kita, nyawa kita dan Allah. Apabila hendak diambil, coba yang kita hebat-hebat, yang jago-jago nih, yang berilmu-ilmu tinggi ya, ketika hendak dicabut nyawa, coba lawan, tolak. Adalah yang kalau menolak takdir, ketetapan maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa dicegah, enggak bisa dipercepat, enggak bisa diperlambat. Maka semuanya kita ini bakal diambil. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti merasakannya. Aina ma kuntum yudrikumul maut wa kuntum fi burujin musyayyadah. Dalam bentik besi yang kokoh pun mencegah untuk terhindar dari malakal maut tidak akan dapat. Malaikat maut itu pencabut nyawa, tapi yang mengambil itu Allah. Itu kan kaji syariatnya aja. Samalah muadzin, yang memanggil azan, hakikatnya yang memanggil Allah. Orang meninggal dipanggil Allah juga kan, maka bila Israel datang memanggil, hakikatnya memanggil Allah. Sama juga yang memanggil kita untuk pergi haji umrah siapa? Allah juga. Wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fawzin 'amiq. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil manusia untuk menunaikan ibadah. Hakikatnya manggil siapa? Allah. Maka itu kita tidak mengatakan labbaika ya Ibrahim. Ada kita labbaika ya Ibrahim, kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Siapa yang memanggil? Allah, bukan Nabi Ibrahim. Syariatnya nampaknya Ibrahim alaihissalam, tapi hakikatnya yang memanggil adalah Allah. Kita meninggal, yang memanggil adalah Allah. Maka kita nggak tinggal ke dunia. Kenapa? Kita dipanggil.
untuk menuju ke alam selanjutnya. Nah, semuanya milik Allah. Kalau kita mau memahaminya, maka ketika apa yang sesuatu yang kita inginkan kita tidak dapatkan, ya, kita kan dua aja menyikapinya. Pertama dengan sabar, tidak bisa, ya, dengan apa? Dengan, ya, syukur. Tidak bisa dengan syukur, dengan sabar. Itu minimal. Maka tadi yang pertama aksi minal aqwal wal anfusi, jiwa wa taqwa wa basyir sabir, sampai dalam berita gembira bagi orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu pasti beruntung. Man sabara sabira, barang siapa yang bersabar maka beruntunglah dia. Maka itu dalam ungkapan yang lain, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu menolong orang yang sabar itu dalam setiap aspek kehidupannya. Tertolong ya dengan sabar. Orang yang bersabar dicintai oleh Allah. Innallaha ma'as-sabirin, senantiasa dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu, bapak orang tua kami yang kami muliakan, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, ini yang tambahan makna takwa. Kemudian ada satu lagi, ada dua lagi ini. Tambahan selanjutnya tentang takwa. Takwa itu juga bisa berarti hubbul khalil wa bughdul khalil wa ittiba'ut tanzil. Yang disebut dengan takwa itu adalah cinta kepada Allah Al-Khalil. Kemudian bughdul khalil, benci akan yang sedikit. Wa ittiba'ut tanzil, serta mengikuti yang diturunkan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, hubbul khalil artinya mencintai sahabat. Khalil itu kan sahabat, maka Nabi Ibrahim alaihissalam digelar dengan Khalilullah, artinya sahabatnya Allah. Itu banyak sebabnya. Kenapa digelar dengan Khalilullah, sahabatnya Allah? Di antaranya sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab sirah para nabi dan rasul, beliau digelar dengan Khalilullah itu karena punya kebiasaan. Kebiasaan beliau itu diantaranya satu, ya, beliau tidak akan makan kecuali mencari orang makan bersama dengan situ. Walaupun sanggup berjalan berapa mil, dapat ajak makan bersama. Kenapa? Memberi makan itu pahalanya besar. Wa'at ta'am. Ya kan tahu kita afsus salam wa at'imu ta'am wa shallu bil lail wa nasuniyat tadkhul jannata bisalam. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga dengan damai, ada macam-macam prosesnya, pada susah. Salah satu 3 daripada amalan yang bisa kita lakukan dalam hadis itu. Pertama, banyak menyebarkan salam kedamaian. Yang kedua, memberi makan. Yang ketiga, sholat di malam hari ketika orang beriman. Itulah sholat lail, sholat tahajud, atau sholat-sholat malam yang lainnya. Nah, Nabi Ibrahim hobinya memberi orang makan. Jadi tidak ada makan kecuali undang orang. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, beliau dengan digelar dengan Khalilullah, sahabatnya Allah itu, ya, tentang pengorbanan beliau. Pengorbanan beliau dalam menghadapi setiap ujian Allah yang menunjukkan cinta beliau kepada Allah terbukti melebihi daripada apapun juga. Melebihi dari apapun juga. Termasuk cinta beliau kepada putra kandungnya sendiri. Ketika diperintahkan menyembelih oleh Allah, beliau nolak. Nah, beliau sembelih nyata, disembelih betul itu. Tapi kita memutus, tidak terluka. Sampai dicoba dengan batu, belah batu, beri tajam tuh bolongnya. Tapi ketika disayatkan ke lehernya Nabi Ismail, kan tidak apa-apa. Lalu Allah gantikan dengan kibas, digantikan dengan yang biri-biri.
Nah, itu tahu kita sejarahnya. Itu kan karena kecintaan beliau kepada Allah melebihi cintanya kepada anak. Maka itu khalil. Dan banyak hal yang lainnya. Yang lain lagi apa? Itulah kenapa beliau menyembelih putranya itu dikatakan karena nazar beliau. Beliau punya kebiasaan yang lain. Setiap tahun beliau itu berkorban. Korbannya ratusan kambing. Kita yang berkorban dengan satu ekor unta, satu ekor sapi, jangan rumahan, jangan merasa ada apa-apanya. Satu sapi, besar sapinya, belum apa-apanya. Jadi berapa puluh sapi, berapa puluh ekor unta, dan berapa ratus kambing setiap tahun. Kita kadang-kadang setahun itu satu keluarga satu kambing. Maksudnya apa? Yang lain itu sunnah kifayah aja. Sunnah kifayah. Ya siapa seekor hari tahun ini tahun dulu satu lagi gantian itu sunnah kifayah dalam satu keluarga ada mewakili paling tidak ada yang mewakili. Nah sidin kadang setiap tahun ini yang akan adalah dengan kita yang sudah berniat berkurban enak di bulan Zulhijjah nanti semuanya ini sudah pas hari ini berkurban tahun ini sudah direncanakan banyak itu dapat kebenaran. Tapi kalau yang punya planning, aku setahun dapat 2 tahun sekali aja, itulah yang dapat kita. Oh niat tuh berniat tiap tahun kita kami ini ya telah menyandarkan kepada kemampuan diri kita dengan Allah yang kuasa. Mungkin kita ada kuasanya. Allah Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu yang berbahagia, itulah hubbul khalil ya. Cinta kepada Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada Allah, membuktikannya bagaimana? Mengikuti Nabi. Itu sudah kita bahas tadi. Yang kedua, bughdul qalil, benci akan yang sedikit. Apa maksudnya benci yang terhadap yang sedikit? Dunia ini. Dunia dengan segala isinya ini, ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demi Allah ada apa-apanya. Demi Allah ada apa-apanya. Dunia dengan segala isinya ini sampah. Ada apa-apanya. Cukuplah ketika Nabi Mi'raj itu digambarkan lelaki Tuhan dunia ini. Karena ada naksirnya. Jadi kalau ada orang naksir dengan dunia ini, yaitu mata batinnya tertutup sudah. Sudah jelas di dalam Al-Qur'an wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih abadi. Dunia ini fana, setumat saja. Coba kita lihat keluarga kita yang terdahulu, belum sampai 100 kop semua sudah. Belum 100 tahun kop. Jarang dapat adalah keluarga kita yang datu kita lah, datu bawa nenek, kemudian mama kita, abah kita yang umurnya di atas 100. Nah, sudah. Maka hitungan akhirat dengan dunia ini, ya, sehari di akhirat sama dengan ya, 1 hari 1000 tahun dunia. Berarti setupat saja. Padahal di akhirat itu abadi. Tapi di mana kesalahan kita ini terlalu cinta dunia? Disitulah jahilnya kita. Kenapa? Karena yang mendidik kita, mengatur kita itu nafsu dengan bisikan syaitan. Akhirnya apa? Dunia yang sibuk mencari, akhirat ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka itu bughdul qalil. Kada suka dengan dunia, kada suka dengan yang sedikit. Cobalah Bapak Ibu, normal aja kita. Amun ada kita dibagi orang, anak yang sedikit kan banyak kan? Dibagi orang emas, mau sedikit kan banyak kan? Nah, dibagi orang duit, anak yang sedikit kan banyak lah. Nah, kan bungol karena anak dunia kada mau akhirat. Bungol kan pintar gitu. Maka itu dalam Al-Quran apalah takkirun ya Allah. Apalah tatafakkarun, apakah mereka kada berpikir? Apakah mereka kada berakal? Sampai kayak itu. Kita wangi menyambatikan anak dasar si kami kada berakal. Padahal ini kada berakal, yang sibuk mencari dunia. Kada berakal tuh. Ya, mainan kayak itu gitu rebut-rebutan. Ya, ini merebutkan dunia dengan orang lain sambil berkelahian. Kada sadar, kan sebenarnya kada berakal. Memang ujung ini kita kada berakal. Merebutkan dunia itu kada berakal. Sampai berkelahian.
menduduki sebuah jabatan, saling ini, ada orang pembunuhan, cuma tidak dikeluarkan dari kelompok medsosnya. Kelompok medsos dikeluarkan, bunuhnya orang yang mengeluarkan aja umumnya di situ, jadinya di situ. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimahullah. Yang terakhir, wa ittiba'ut tanzil, mengikuti yang diturunkan. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka ya, dengan kita apa saja bimbingan Al-Quran kita ikuti. Mengikuti Nabi itu ada ya bimbingan Al-Quran? Ada. Wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Nabi mengikuti ulama, ada nggak ikutannya? Ada. Mana dia? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Banyak hadis-hadis tentang keutamaan ulama pernah kita bahas di sini. Salah satunya orang yang duduk di majlisnya ulama itu sama dengan duduk di majlisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada lagi orang yang melihat orang alim yang duduk alim, ya itu sama dengan melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada guru suami nasihati ulut, hendak melihat Nabi kah jauh hendak benar, kalau kelihatan berikan amalan, tunjuknya tuh lihat di sini. Melihat orang alim, melihat ya juga melihat Nabi itu. Tapi kan tidak cukup begitu. Kalau kita memang cinta kepada Rasulullah, caranya mengamalkan apa yang diajarkannya. Demikianlah mungkin yang dapat ulun sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri bersama-sama Bapak dan Ibu yang berbahagia dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah wa nas'aluka taufiq wal hidayah wa nas'aluka istiqamata wa husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, terima kasih dan maaf aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.